Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Lailatul Kamila, NPM 33, dan kelompok saya yaitu Fildananda Triviana, NPM 34, lalu Feni Dwi Indasari, NPM 36, dan Iva Mulyatu Sohifa, NPM 44. Kami di sini akan menjelaskan tentang proses pengolahan minyak atsiri dengan metode ultrasonik dengan bahan baku yaitu kayu manis. Pembahasannya yaitu pertama penjelasan bahan baku, kedua mekanisme pengambilan minyak atsiri dengan metode ultrasonik, ketiga pengaruh pemanfaatan ultrasonik terhadap beberapa parameter. Yang pertama tentang kayu manis. Kayu manis merupakan salah satu tanaman yang kulit batang, cabang, dan dahannya digunakan sebagai bahan rempah-rempah dan merupakan salah satu komoditas ekspor Indonesia. Tanaman kayu manis yang dikembangkan di Indonesia adalah Cinnamomum burmanniblum. Tanaman kayu manis dapat diolah menjadi bermacam-macam produk seperti dalam bentuk bubuk, minyak atsiri, atau oleoresin. Minyak atsiri atau oleoresin dari kayu manis mengandung beberapa senyawa kimia seperti cinnamic aldehid 60-70%, rosimin 0,6-1,2%, alpha-pinen 0,2-0,6%, eugenol 0,8%, sinamil asetat 5%, karyofilen 1,4-3,3%, benzil benzoat 0,7-1,0%. Komponen utama dalam minyak atsiri kayu manis adalah cinnamic aldehid. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Cara ekstraksi sonikasi atau ultrasonik dapat dijadikan metode alternatif. Pada reaktor ultrasonik atau sonikator, gelombang ultrasonik digunakan untuk membuat gelembung kavitasi pada material larutan. Ketika gelembung pecah dekat dengan dinding sel, maka akan terbentuk gelombang kejut dan pancaran cairan yang akan membuat dinding sel pecah. Pecahnya dinding sel akan membuat komponen di dalam sel keluar bercampur dengan larutan. Cara ekstraksi ini biasanya lebih cepat dan lebih efisien dibandingkan dengan cara-cara ekstraksi yang terdahulu. Beberapa ekstraksi berbantu ultrasonik yang telah dilakukan oleh Yang dan kawan-kawan pada tahun 2009, Rouhani pada tahun 2009, dan Zhang pada tahun 2009 menunjukkan bahwa hasil ekstraksi lebih besar dan waktu lebih cepat dibandingkan metode konvensional. Bahannya yaitu kayu manis, metanol, etanol, dan isopropil alkohol. Peralatan meliputi instrumen ultrasonik, rotavapor, gas kromatografi, oven, grinder, test sieve, coklat ekstraktor, dan peralatan gelas. Untuk metode, kajian variabelnya yaitu waktu dan intensitas, kondisi pada suhu 30-35 derajat Celcius, ukuran partikel 0,5 mm, dan konsentrasi bahan atau pelarut yaitu 1 gram per 10 mili. Metode yang dilakukan meliputi ekstraksi oleoresin berbantu ultrasonik dengan pelarut metanol, etanol, dan isopropil alkohol untuk menentukan pengaruh waktu dan intensitas ekstraksi dan penentuan model laju ekstraksi. Di samping itu juga dilakukan ekstraksi pembanding atau soklet. Kemudian untuk skema ekstraksi oleoresin, bahan yang dipakai kan kayu manis. Kan kayu manis itu mendapat perlakuan bahan pada ukuran dan penetapan kadar air. Maksudnya bahan baku akan dihaluskan untuk memperluas permukaan saat bertemu dengan pelarut. Kemudian disimpan dalam wadah tertutup untuk menghindari perubahan kadar air. Ekstraksi yang dilakukan ada dua, ekstraksi konvensional atau soklet dan ekstraksi ultrasonik. Untuk ekstraksi konvensional atau soklet memakai larutan yang sama untuk larutnya, yaitu metanol, etanol, dan isopropil alkohol. Ekstraksi konvensional soklet, ekstraknya akan dijadikan sebagai data pembanding. Untuk ekstraksi ultrasonik, pelarut yang dipakai juga sama, metanol, etanol, dan isopropil alkohol. Kemudian ekstrak akan dianalisis. Yang dianalisis yaitu cinnamic aldehid dan oleoresin. Kemudian untuk optimasi variabelnya ada waktu dan intensitas. Maksudnya waktu itu semakin lama waktu ekstraksi,
maka hasil ekstrak yang didapatkan juga akan semakin banyak. Kemudian untuk intensitas, menunjukkan bahwa pengaruh intensitas terhadap produk oleoresin itu tidak begitu pengaruh pada ketiga pelarut ini. Tetapi perubahan yang berarti itu pengaruh pada produk sinamik aldehid. Untuk variabel optimal, dari percobaan, waktu yang optimal diperoleh 66 menit untuk mendapatkan yield oleoresin dan sinamik aldehid yang optimal. Yang kedua, ada ekstraksi ultrasonik juga, menggunakan pelarut sama, metanol, etanol, isopropil alkohol, kemudian hasil ekstraknya akan dianalisis. Tapi yang di sini yang dianalisis hanya sinamik aldehidnya saja. Untuk laju reaksi, variabel yang digunakan itu adalah waktu. Kemudian, untuk model laju reaksinya adalah orde 2. Baik, berikutnya yakni mengenai bahasan ketiga, mengenai pengaruh pemanfaatan ultrasonik dalam produk minyak atsiri. Next. Dalam bahasan tersebut, diketahui bahwa berdasarkan nilai parameter kelarutan Hildebrand, di mana metanol merupakan pelarut yang lebih polar dibandingkan dengan etanol, isopropil alkohol. Oleoresin dapat larut dalam metanol, etanol, dan isopropil alkohol karena oleoresin merupakan senyawa polimer yang berbobot molekul besar sehingga lebih mudah larut dalam pelarut yang bersifat polar. Di mana kita ketahui bahwa semakin polar atau semakin sedikit jumlah atom C yang terikat dalam pelarut akan memberikan produk oleoresin maupun sinamik aldehid semakin besar juga. Next. Sehingga dalam ekstraksi berbantu ultrasonik memberikan hasil yang sedikit lebih besar dengan cara softlet, kecuali kadar oleoresin dari ekstraksi berbentuk ultrasonik yang menggunakan pelarut metanol sedikit lebih kecil dibandingkan dengan ekstraksi berbantu dengan softlet, karena dengan ultrasonik menghasilkan yield yang relatif lebih besar sehingga waktu yang dibutuhkan juga lebih cepat dan dibandingkan menggunakan metode konvensional. Berikut adalah tabel perbandingan dari ekstraksi ultrasonik dan juga softlet. Sekian mungkin dari yang bisa kami paparkan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.